pertanyaan adalah janji Allah yang mengatakan bahwa sholat itu mencegah seseorang dari berbuat jahat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul. Biaya ratusan miliar. Masjid dan musola tersebar di Indonesia luar biasa. Saya ingin mengatakan bahwa di alam dunia masjid itu paling terbanyak di Indonesia. Ditambah lagi belum musolanya. Nanti ada musola, ada tajuk, ada langgar. Pak, musola, tajuk, langgar, surau, dangau. Apakah kita melihat bahwa sholat kita masih bisa mempengaruhi yang korupsi, angger korupsi? Ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi bertengkarnya juga rajin? Nggak ada. Ada nggak yang sholatnya rajin tetapi pacarannya rajin juga? Jadi kita ini mempertanyakan apakah betul sholat itu mempengaruhi kita, bisa mengendalikan nafsu kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ini pertanyaan besar. Jawabannya iya atau tidak? Buktinya mana? OTT setiap saat. Apa OTT itu? Pelacuran masih banyak enggak? Rentenir masih banyak enggak? Jadi pertanyaannya, masihkah sholat kita ini mempengaruhi moral kita? Pertanyaan inilah ingin saya jawab malam ini. Betul? Ada nggak yang sholatnya rajin tapi sekolahnya malas juga? Ada nggak yang sholatnya rajin sama orang tua ngelawan terus? Ada juga. Jadi ada pengaruhnya nggak? Tidak ada pengaruhnya ternyata. Yang salah siapa? Allah berjanji inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan jahat. Ada nggak maling yang sembahyang? Yang nyopet di pasar ada, tapi sembahyang juga ada juga. Seharusnya kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholat kan dicegah oleh Allah nih. Artinya menjadi baik. Nah, sekarang ini mumpung anak-anak milenial semuanya, saya sangat bahagia sekali. Dan ini tahun ini baru pertama kali saya ngaji di tengah-tengah kaum milenial. Anak muda semuanya. Kenapa? Karena orang tua mah nggak saya urusin. Sederhana mana nggak mati barangan mah. Siras yang masih suwe makin. Ya, masih lama, masa depan masih banyak. Ini yang penting. Kalau kita mencari di mana salahnya, kenapa sholat tidak mempengaruhi pada perilaku kita, ini bisa kita lihat dari berbagai macam sisi. Mungkin sholat kitanya kurang benar. Betul nggak? Atau mungkin juga kualitas sholat kitanya tidak memadai. Ya, apakah kesalahan dari wudhunya? Ya kan? Apa kesalahan dari bacaan sholatnya? Masih ada nggak orang yang sholat bacaan fatihahnya begini?
Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada enggak? Ar-Rahmanir Rahim wala beddolin. Ini sudah saya bahas kemarin malam barangkali tentang sholat kita yang tidak berkualitas, sehingga dampaknya, pengaruhnya tidak begitu besar, sangat kecil sekali. Udah, sekarang gini aja deh, anak-anak kita semuanya, termasuk musola ini, saya mau nanya, ini bikin musola ini kiblatnya sudah bener belum? Pakai kompas enggak? Pakai pandong? Lempeng? Oke. Sekarang ketika kamu sholat di rumah, pakai kompas enggak? Asal ngulon ya? Asal ngulon? Bukan. Ini Purwawinangun dengan Mekah. Jauhnya berapa kilometer? 10, 12 ribu kilometer. Oke. 12.000 kilometer. Sekarang ini saya yakin anak-anak masih pelajar semuanya. Ketika titik tolak kita ini bergeser, nggak usah 12.000 kilometer, 10 meter saja. Kita bikin garis 10 meter. Kita bergeser 1 mili saja. Yuk belajar ngitung. 1 mili kita bergeser untuk menempuh jarak 10 meter. Nah, pada 10 meter itu terjadi renggang. Renggang enggak? Terjadi ngerenggang. Berapa sentikah renggangnya itu? Yalah 1 mili. Udah. Kalau sudah ketemu berapa sentimeter berpisahnya itu karena bergeser 1 mili, dikalikan dengan 12.000 kilometer. Berarti kiblat kita nyelasapnya sudah berapa ratus kilometer. Paham nggak? Berarti selama ini kita sholat tidak menghadap Ka'bah, tapi menghadap Moskow, menghadap Big Bang. Betul nggak? Oleh karena itu mungkin ini salah satu koreksi saja. Sholat kita kurang memberikan dampak positif pada kita ini karena sholat kita terdapat kesalahan. Kiblatnya nggak lurus, menyimpang terlalu jauh. Di Indramayu banyak masjid-masjid yang digeser kiblatnya sehingga sajadahnya dibuat miring atau dicat lantainya. Banyak kan? Nah itu karena tidak berhati-hati. Nah, kita periksa lagi. Ini kamu nih kalau sholat di kantongnya suka ngantongin duit nggak? Suka ngantongin duit. Duit yang kamu kantongi tahu nggak dia muter-muternya di mana? Orang jual sate kambing, sate babi. Betul nggak? Kadang-kadang jatuh ke got, dicuci nggak? Enggak, dikepret-kepret sampai kering kan gitu. Cium baunya kayak apa permusnya? Yakin nggak itu suci? Enggak kan? Kamu kantongi kan? Bagaimana hukumnya kita sembahyang ngantongin sesuatu yang terkena najis? Kamu ambil tisu, ditulitnya kan tembelek, terus dikantongin, sholatnya sah nggak? Itu salah satunya. Mungkin sebabnya sholat kita kurang berdampak positif dalam membangun perilaku kita. Sebabnya there is something wrong, karena ada sesuatu yang salah dalam sholat. Betul nggak?
Kamu aja kalau ujian, kalau jawabnya salah, lulus nggak? Ya udah, itu berarti sholatnya nggak lulus kalau begitu. Pakai sejadah nggak kalau sembahyang? Kalau miring diluruskan nggak? Diluruskan. Nyokernya pakai tangan apa pakai kaki? Pakai kaki, gitu, noret gitu, lembengin. Kak, sejadah itu pintu gerbang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicokernya pakai kaki. Kalau kamu datang ke rumah saya, mentok pintunya pakai kaki, dibuka atau ditonjok? Bayangkan, terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan.